Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang garis dan sudut pada bagian kedua, yaitu tentang hubungan sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Pada video bagian satu, kita telah mempelajari hubungan sudut yang berpelurus, berpenyiku, bertolak belakang. Nah, pada bagian kedua kali ini, kita akan mempelajari hubungan sudut pada dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Nah, sebelum kita masuk ke hubungan sudutnya, Pak Andi akan menjelaskan mengenai kedudukan dua garis. Yang pertama, dua garis sejajar. Bagaimana itu kedua garis sejajar? Perhatikan contohnya. Misal kita punya dua garis M dan garis N. Nah, posisinya itu ketika M dan N kita perpanjang, kedua garis tersebut tidak akan pernah bertemu atau tidak akan pernah berpotongan. Nah, itulah yang dinamakan garis sejajar. Jadi, kita bisa menuliskan garis M itu sejajar garis N. Seperti ini. Atau dengan menggunakan simbol. Nah, kayak garis miring 2 ini, cara membacanya adalah garis M sejajar garis N. Yang kedua adalah berpotongan. Nah, kalau berpotongan, misal kita punya garis P, lalu ditabrak oleh garis Q. Lalu di sana terbentuk satu titik potong. Nah, ini yang dinamakan garis berpotongan. Jadi, garis P berpotongan dengan garis Q di titik A. Nah, kita cukup menuliskan garis P berpotongan dengan garis Q ya. Jadi bisa dibedakan ya, mana garis sejajar dan mana garis berpotongan. Yang ketiga adalah tegak lurus. Garis tegak lurus adalah, misal di sini kita punya garis R, lalu di sini ada garis S. Nah, garis R dan garis S itu juga berpotongan, tapi berpotongannya membentuk sudut siku-siku. Maka ini dinamakan tegak lurus. Jadi garis R tegak lurus garis S. Kita bisa menuliskan dengan simbol seperti ini. Garis R tegak lurus garis S. Jadi kalian bisa membedakan yang sejajar bentuknya seperti M dan N, yang berpotongan bentuknya seperti garis P dan Q, dan yang tegak lurus bentuknya seperti garis R dan garis S. Sebenarnya masih ada garis yang berhimpit dan garis yang bersilang. Nah, pada pertemuan ini kita fokus ke sejajar dan berpotongan serta tegak lurus ya. Oke, sekarang kita masuk ke hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong garis lain. Bentuknya seperti apa ya? Perhatikan ya. Misal di sini kita punya garis M, lalu kita punya garis N, posisi mereka sejajar ya. Lalu dipotong oleh suatu garis, kita sebut saja garis O. Nah, di sini terbentuk titik yang pertama ada titik P, kita beri nama titik P, terserah namanya. Yang kedua, kita beri nama titik Q. Dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain atau garis MN dipotong garis O, terbentuklah dua titik. Nah, di situ terbentuk lagi 8 titik. Yang pertama kita sebut sebagai P1, P2, P3, dan P4. Yang di bawah ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Bagaimana hubungan P1, P2, P3, P4, dan Q1, Q2, Q3, dan Q4. Hubungan yang pertama adalah sehadap. Bagaimana sih sehadap itu? Nah, sehadap berarti menghadap mereka sama. Contohnya, P1 dan Q1. P1 dan Q1 sama-sama menghadap ke kiri. P2 dan Q2. P2 dan Q2 itu sama-sama menghadap kanan atas ya. Ada lagi P3 dan Q3. P3 di sini, Q3 di sini. Sama-sama menghadap kanan bawah. Yang berikutnya P4 dan Q4. P4 dan Q4. Sama-sama menghadap kiri bawah. Nah, apa yang terjadi jika mereka sehadap?
Setiap pasangan sudut-sudut sehadap, besar sudutnya adalah sama. Jadi hubungannya kalau sudutnya itu sehadap, pasangan sehadap itu besarnya sama. Contohnya kita ambil sudut P2 dan Q2. Mereka kan sehadap. Jika P2 itu 120, maka Q2 juga besarnya 120 derajat. Misal P1 itu 60, maka Q1 juga 60. Jadi pasangannya itu besar sudutnya pasti sama kalau mereka sehadap. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang dalam berseberangan. Pertama sehadap, sekarang dalam berseberangan. Sebelum kita kata kuncinya ini, dalam sama berseberangan. Kalau ini disebut bagian dalam. Nanti yang di sini dan bawah disebut bagian luar. Nah, karena berseberangan berarti dia melewati garis O ini. Contohnya P3 dan Q1 itu juga berseberangan. P4 sama Q2 itu berseberangan. Kita tulis ya. P3 dan Q1 berseberangan kan karena melewati garis dalam berseberangan karena dia di bagian dalam. Yang berikutnya P4 dan Q2. P4 di sini, Q2 di sini. Mereka dalam berseberangan. Apa yang terjadi mereka jika hubungannya ada dalam berseberangan? Jika pasangan sudut-sudut dalam berseberangan itu besar sudutnya sama. Contohnya, misal kita ambil yang ini P4 sama Q2. Jika P4-nya itu 110, maka Q2-nya juga sama. Pasti 110. Itu hubungannya. Kalau dalam berseberangan. Lanjut, hubungan yang ketiga, luar berseberangan. Kalau tadi dalam, sekarang luar. Kata kuncinya luar sama berseberangan. Nah, yang bagian luar tuh yang mana? Nah, ini yang luar, yang di atas garis sejajar ini. Dan di bawah garis sejajar itu disebut bagian luar. Karena berseberangan berarti melewati garis ini. Contohnya P1 dan Q3, P2 dan Q4. Nah, tulis ya P2 dan Q4, P1 dan Q3. Nah, jika mereka itu pasangan sudut luar berseberangan, maka besar sudutnya adalah sama. Contohnya, misal P1 sama Q3. Kalau P1 60, Q3 juga pasti sama 60 derajat. Nah, ya kan? Sekarang lanjut ke hubungan yang keempat, yaitu dalam sepihak. Nah, tadi kan ingat kalau di sini itu dinamakan bagian dalam, kalau yang atas dan bawah bagian luar. Sekarang kalau dalam sepihak berarti ini kan garisnya. Contohnya adalah P3 dan Q2 itu dinamakan dalam sepihak. Nah, P3 Q2 karena dia tidak menyeberang garis O. Lanjut lagi, P4 dan Q1 itu juga dinamakan dalam sepihak. Nah, kata kuncinya ini teorinya. Jika pasangan sudut-sudut dalam sepihak, maka penjumlahan besar sudutnya adalah 180 derajat. Contohnya bagaimana? Ini Pak Andi beri contoh. Misal P4 dan Q1. Tadi kalau mereka dalam sepihak, total sudutnya adalah 180 derajat. Jadi, ketika P4 itu 110, maka Q1-nya berarti agar menjadi 180 berarti kurangnya adalah 70. 110 tambah 70, 180. Jadi P4-nya 110, Q1-nya adalah 70 derajat. Bisa dipahami ya? Sekarang lanjut ke hubungan yang berikutnya, yaitu luar sepihak. Tak ingetin lagi nih, kalau di dalam sepihak, sekarang ini bagian luar yang atas, bagian bawah juga disebut bagian luar. Karena sepihak berarti P2 dan Q3, P1 dan Q4. Hubungannya apa? Jika atau setiap pasangan sudut-sudut luar sepihak, penjumlahan besar sudut-sudutnya adalah 180 derajat. Misal Pak dicontohkan kita punya P2 dan Q3 yang mempunyai hubungan luar sepihak. Jika P2-nya 120, maka Q3-nya adalah 60 derajat. Karena penjumlahan mereka harus 180 derajat.
Itulah penjelasan mengenai hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong garis lain. Ada 5 ya. Ada sehadap, ada luar sepihak, dalam berseberangan, dan luar berseberangan. Oke, sekarang kita ke contohnya. Misal, berdasarkan pada gambar di samping, tentukan sudut 1, sudut 2, sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8 itu besarnya berapa? Oke, sekarang kita jawab dulu sudut yang pertama, yaitu sudut 1. Di sini yang diketahui sudut 3 ya. Nah, perhatikan sudut 1 itu apa sih hubungannya sama sudut 3? Nah, ternyata sudut 1 itu besarnya sama dengan sudut 3. Kenapa? Karena mereka bertolak belakang. Masih ingat kan video pada pertemuan 1? Sudut yang bertolak belakang atau saling bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi, sudut 1 adalah 130 derajat. Tulis dulu nih. Sudut 130 derajat. Oke, sudah terjawab ya yang pertama. Sekarang yang kedua yaitu sudut B. Yang ke B adalah sudut nomor 2. Nah, di sini sudut nomor 2. Sudut nomor 3 ditambah sudut nomor 2 itu 180 derajat. Kenapa? Nah, perhatikan. Sudut 3 sama sudut 2 itu dinamakan berpelurus, ya kan? Makanya berjumlahnya 180 derajat. Berarti sudut 130 karena menggantikan angka sudut 3 ditambah sudut 2 sama dengan 180 derajat. Jadi sudut 2 sama dengan 180 derajat dikurangi 130 derajat. Jadinya sudut 2 sama dengan 50 derajat. Lanjut yang ke C, sudut 5. Sudut 5 ditambah sudut 1 itu sama dengan 180 derajat. Kenapa? Sudut 1 di sini, sudut 5 di bagian sini. Kenapa mereka? Karena mereka adalah dalam sepihak. Masih ingat kan? Kalau dalam sepihak itu dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Nah, sudut 5 ditambah 130 sama dengan 180. Jadi sudut 5 sama dengan 180 dikurangi 130. Hasilnya 50 derajat. Tapi ada cara lain yang lebih mudah untuk menentukan sudut 5. Apa itu? Nah, sudut 5 itu sama dengan sudut 2. Kenapa? Sudut 5 sama dengan sudut 2. Karena hubungan mereka adalah dalam berseberangan. Jika ada dua sudut yang hubungannya ada dalam berseberangan, maka besar sudutnya adalah sama. Jadi sudut 5 itu besarnya sudut sama dengan sudut 2. Kan sudut 2 sudah tahu 50 derajat. Jadi kalian bisa menggunakan dalam sepihak atau dalam berseberangan. Lanjut ya, yang ke D sekarang, yaitu sudut 6. Nah, sudut 6 ini berapa ya? Perhatikan sudut 6 itu besarnya sama dengan sudut 3. Hubungannya apa? Nah, mereka dinamakan sudut yang sehadap. Nah, karena sama-sama menghadap atas, ya kan? Menghadap kanan atas. Jadi besarnya sudut nomor 6 adalah 130 derajat. Lanjut sudut nomor 7. Perhatikan sudut nomor 7 itu besarnya sama dengan sudut nomor 5. Kenapa? Karena mereka bertolak belakang. Jadinya besarnya 50 derajat. Sudut nomor 5 sama sudut nomor 7 bertolak ke belakang. Jadi besarnya sama ya, 50 derajat. Yang terakhir, sudut 8. Nah, sudut 8 ini besarnya sama dengan sudut nomor 6. Kenapa? Karena mereka bertolak belakang. Jadi sudut nomor 6 besarnya adalah 130 derajat. Kita tulis sudut nomor 6 130 derajat, nomor 7 50 derajat, nomor 8 130 derajat. Jadi sudah diketahui semua ya yang ditanyakan. Semoga bisa dipahami. Nah, sekian penjelasan dari Pak Andi. Semoga kalian bisa memahami dan bermanfaat. Untuk lebih paham, silahkan dikerjakan dua latihan ini.
Sekian dari Pak Andi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.